Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah berada di dalam dia. 1 Yohanes pasal 4 ayat 16. Salam jumpa dalam acara Gema Kasih Indonesia atau Bincang GKI. Saya Arlen, saudara pemandu dari percakapan kita. Di dalam acara ini kita memperbincangkan pokok-pokok penting iman Kristen dan juga isu-isu hangat di tengah masyarakat dan bagaimana semestinya kita sebagai gereja, sebagai orang yang percaya kepada Allah dalam Kristus Yesus memberikan respons terhadap isu-isu yang menghangat itu. Dan untuk perbincangan kali ini kami membahas topik kebangkitan komunisme. Mungkinkah atau benarkah? Dan untuk perbincangan ini kita telah mengundang dan telah ada di situ Bapak Pendeta Dr. Martin Sinaga. Selamat datang Pak Martin. Terima kasih Arlianus. Terima kasih Pak Martin, tidak bosan-bosan datang nih ke studio kita. Ya, dengan senang hati. Ya, Pak Martin adalah pendeta dari Gereja Kristen Protestan Simalungun atau GKPS. Dan beliau adalah seorang pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta STFT dan juga pengajar di STF Driakara. Beliau mengamati persoalan-persoalan masyarakat kebangsaan dan belakangan Pak Martin malah sempat menjadi staf ya Pak di apa itu? Tenaga ahli. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Iya, jadi kalau kita ngomong Pancasila, apalagi kalau ngomong ya itu berkaitan dengan orang suka memperadakan komunis dengan Pancasila ya. Ya. Bisa juga ya. Ya. Pak Martin adalah narasumber yang sangat kompeten untuk hal ini. Nah, Pak Martin, saya ingin mulai percakapan kita dengan begini, Pak. Di media massa udah setahun atau 2 tahun terakhir, sebenarnya udah mungkin beberapa tahun yang lalu juga udah mulai isu tentang isu ya Pak, bangkitnya komunisme ini, secara khusus PKI. Bahwa PKI bangkit lagi, bahkan ada yang bilang mau merebut negara kita. Ini mengapa sih isu semacam ini semakin menghangat pada tahun-tahun terakhir ini, Pak? Dalam analisa seorang sejarawan LIPI ya, Asfi Adam. Oke. Dan itu direkam di majalah Historia barusan. Oke. Judulnya menarik sekali, bahwa ini proyek rutin hantu PKI. Hantu komunisme. Oke. Jadi ini kategorinya hantu dan bahasa Inggrisnya haunting, ya. Haunting, menghantui. Oke. Dan mungkin sebabnya apa? Sebabnya karena kekuatan-kekuatan Orde Baru yang memang merasa legitim karena mereka berhasil menghabisi komunisme, kekuatan Orde Baru ingin mengambil tempat lagi begitu, sehingga mereka menjadikan musuh mereka dulu ya sebagai alasan untuk mereka sekarang pun boleh dong hadir karena mereka merasa sekarang musuhnya tetap sama, makanya kekuatan Orde Baru harus tetap juga dipakai. Menurut saya di situ sebabnya. Jadi ini isu politik sebenarnya. Isu politik ya, isu politik untuk menaikkan satu kekuatan simbolik Orde Baru karena dinaikkanlah ketakutan simbolik yang namanya hantu komunisme itu. Apakah betul bahwa isu ini hanya diangkat oleh orang-orang dalam tanda kutip ini orang-orang Orde Baru begitu, atau ada kekuatan-kekuatan lain sebenarnya yang tidak ada hubungannya dengan Orde Baru, tapi mereka ingin mengangkat isu ini untuk tujuan-tujuan politik tertentu? Kadang-kadang kita harus dalami juga, misalnya orang seperti Trump ya. Orang seperti Trump juga mengatakan gayanya Obama, gayanya Partai Demokrat seperti gaya komunis atau sosialis katanya ya. Mungkin juga ada kepentingan dalam bayangan orang-orang yang anti itu, seolah-olah nanti kami nggak bisa lagi seenaknya kaya raya begitu. Jadi ada semacam perasaan bahwa komunisme itu akan membuat kita nggak boleh lagi punya hak milik kepemilikan, sebanyak-banyaknya begitu ya. Atau jangan-jangan dengan orang-orang yang anti komunis itu dia mau mengatakan hak kepemilikan lahan kami jangan diotak-atik dong. Yang mengotak-atik itu bau-bau komunis, undang-undang agraria dulu yang diusulkan oleh PKI. Ya, mungkin di situ. Tapi sekali lagi ini seperti isu yang bersifat menghantui saja sebenarnya. Oke. Jadi menghantui. Jadi belum nggak benar-benar ada ya? Nggak benar-benar ada, dan itu kita bisa jelaskan mengapa kemungkinan itu tidak akan terjadi lagi. Oke, nanti kita bicara mengenai mengapa itu ya. Nah sekarang Pak Martin, supaya jelas dulu, clear bagi percakapan kita dengan para pemirsa YKBGKI TV ini, apa sih komunisme itu Pak? Kan orang bilang komunis apa sih itu? Jangan-jangan banyak orang karena
sudah cukup lama sebenarnya tidak ada bacaan-bacaan yang sebulan memadai atau tidak ada penjelasan-penjelasan yang komprehensif tentang komunisme itu. Mungkin ada tapi penjelasan yang sudah dibelokkan. Apa sih komunisme, Pak? Betul. Jadi itu baik sekali tadi ya, anak pertanyaan Pak Arlianus. Jadi bacaan-bacaan kita tentang komunisme memang sudah hampir nggak ada lagi, ya. Sehingga orang membacanya dengan loncat-loncat atau mengutip perkataan-perkataan gitu ya. Misalnya agama adalah opium, itu adalah komunisme dari Karl Marx. Itu benar, tapi kita harus menempatkan percakapannya. Jadi komunisme itu adalah ideologi yang melihat bahwa kemungkinan satu-satunya untuk kesejahteraan adalah dengan revolusi, yaitu semua kelas harus dijadikan satu, dan itu berarti penghapusan perbedaan tapi dalam satu kontrol partai yang disebut Partai Komunis. Jadi itu ideologi perubahan sosial yang revolusioner dengan keyakinan yang sebenarnya nggak pernah benar bahwa semua akan adil kalau hanya ada satu pasar, satu kekuatan yang mengontrol hak milik dan lain-lain. Ya, jadi artinya sebenarnya ini sebuah ideologi. Berarti kalau isu itu dihangatkan sekarang, ini berarti mau diperhadapkan dengan apa? Kan begini, kalau di kalangan masyarakat seperti yang tadi Pak Martin mengatakan ya, kalau ngomong soal komunisme itu diperhadapkan dengan agama. Mestinya kalau ideologi dengan ideologi dong, bukan antara ideologi dengan, kecuali agama sudah menjadi ideologi. Jadi ketika isu komunisme ini diangkat kembali, apakah ini dalam kaitan dengan diperhadapkan lagi dengan ideologi negara kita Pancasila, atau sebenarnya ini mau mengambil hati, kalau tadi urusan politik, mengambil hati orang-orang beragama di Indonesia dengan menciptakan hantu tadi itu, yang komunisme adalah anti terhadap Tuhan, begitu. Mana? Jadi memang komunisme itu satu sistem pemikiran yang disebut historis materialisme, bahwa perubahan itu tidak membutuhkan Tuhan. Jadi perubahan itu hanya mungkin kalau hal-hal material ini berubah. Kepemilikan alat-alat produksi, dulu mungkin alat produksinya cangkul, alat produksinya industri, kepemilikan atau kontrol atas itulah yang mengubah semuanya. Tidak lagi perubahan karena Tuhan. Makanya memang komunisme itu cenderung dan memang umumnya ateisme, ya. Jadi yang menolak komunisme akan mengatakan bahwa ini tidak percaya pada Tuhan. Itu benar. Sehingga, tapi menurut saya komunisme itu nggak akan bangkit lagi karena alasan-alasan tentu kita bisa dalami, ya. Itu saja menurut saya sebabnya itu. Ya, jadi sekali lagi ini adalah apakah adakah, misalnya kan supaya jelas kepada kita, apakah memang upaya mendatangkan kesetaraan sosial itu pernah berhasil karena cara kerja komunisme? Pernah, dalam arti memaksa orang untuk senasib sepenanggungan, sama rata sama rasa, dipaksa untuk sementara. Tapi akhirnya petugas partai menjadi elit baru dan mereka menikmati apa yang ada di, katakanlah, di kapitalisme, gitu. Jadi dia secara metode sudah gagal dan tidak berhasil. Tapi dia memang pernah menghancurkan dan mengubah keadaan dalam arti revolusioner. Misalnya eksperimen gerakan Khmer Merah di Kamboja. Dia pernah mengubah agar elit, yaitu dokter, guru, tidak ada, yang ada hanya petani, sehingga harus membunuh, ya, killing field. Dia hanya berhasil dalam rangka itu. Dia pernah menciptakan Korea Utara, tapi yang lahir adalah keluarga diktator. Dia pernah menciptakan Kuba, tapi yang lahir adalah isolasi untuk menikmati tembakau dan rokok Kuba saja, kan begitu. Sehingga dia nggak berhasil. Soviet bangkrut karena yang terjadi adalah pemaksaan sistem, tapi itu tidak melahirkan apa-apa kecuali frustrasi dan orang merasa tidak adil juga akhirnya, gitu. Jadi sebuah gerakan yang
mimpinya menghadirkan masyarakat tanpa kelas itu sebenarnya di ujungnya ada kelas, dan hanya ada 2 kelas jadinya. Betul. Kelas para pengurus partai dan rakyat jelata yang ditindas, yang dipaksa untuk memenuhi hidup seadanya. seadanya saja. Rata semua dan kami yang menikmatinya. Ya. Oke. Saya berharap penjelasan ini menjadi jelas bagi para pemirsa kita. Nah, Pak Martin, tadi saya mengatakan isu mengenai bangkitnya PKI di negeri kita. Apakah memang benar PKI akan bangkit, Pak? Tentu tidak. Lalu mengapa itu muncul, Pak? Dan mengapa orang percaya? Bukan, Pak. Mengapa ada yang percaya, Pak? Mengapa ada yang percaya? Karena dihidupkan melalui film-film, melalui cerita-cerita bahwa kekejaman. Sebab orang percaya memang dulu PKI pernah ingin mengambil alih kekuasaan melalui apa yang disebut penculikan dan lain-lain itu ya, oleh Aidit dan semua timnya itu, dan itu dihidupkan kembali seolah-olah itu akan ada. Jadi ini menurut saya kategorinya menghantui, haunting ya. Dan apa yang menghantui mesti dijelaskan, mesti dicerahkan oleh sejarawan dan oleh ilmu politik yang bisa mengukur sekarang yang mungkin muncul itu apa. Ternyata sekarang yang mungkin muncul itu bukan PKI sama sekali. Justru yang mungkin muncul sekarang populisme, yang mungkin muncul sekarang politik identitas, ya, yang mungkin muncul sekarang diskriminasi terhadap minoritas. Itu yang lebih mungkin muncul daripada PKI. Satu hantu disebut PKI. Apakah masih adanya, dan kita nggak tahu jumlahnya, masyarakat yang terpengaruh dan percaya seolah-olah PKI itu bisa bangkit itu karena pembatasan pengetahuan tentang komunisme atau gerakan ini sejak lama oleh Orde Baru, jadi tidak punya pengetahuan yang memadai, sehingga ketika orang mengatakan PKI akan muncul tanpa ada data-data yang valid, sebenarnya orang gampang percaya. Apa karena keterbatasan pengetahuan masyarakat? Ya mungkin karena itu juga ya. Tapi menurut saya orang yang meyakini ini muncul ya adalah justru orang yang ingin agar dirinya dianggap sebagai pahlawan untuk menghapuskan. Jadi justru mereka yang sama sekali tidak ilmiah, tapi mereka tahu ini satu isu yang bisa melahirkan sentimen ya, jadi karena memori kita. Simpelnya bisa bilang begini, Pak. Jadi yang mengangkat isu bangkitnya komunis atau PKI ini sebenarnya seperti gini. Kalau saya misalnya ya tadi saya membuat engkau sakit supaya saya bisa menyembuhkanmu dan supaya engkau merasa bahwa aku adalah orang yang menyembuhkanmu, padahal saya yang buat engkau sakit. Ya, saya kira itu. Dalam hal itu ya. Jadi sekali lagi Pak Martin, komunisme atau utama PKI di negeri kita itu tidak mungkin bangkit lagi, atau kecil kemungkinan, atau sama sekali nggak ada. Bahkan saya bisa katakan keluarga-keluarga yang dulu terkecoh oleh ideologi ini, yang mungkin menderita, yang pernah di Pulau Buru orang tuanya, mereka pun tidak menginginkannya lagi bangkit. Jadi betul-betul ini hantu. Betul-betul ini hantu. Yang seolah-olah ada tapi sebenarnya tidak ada. Baik, kita akan lanjutkan percakapan yang menarik ini, tapi kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450
305 2990, 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Gema Kasih Indonesia bersama saya Arnes Larosa dan narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Martin Sinaga. Kita sedang berbincang tentang kebangkitan komunisme di Indonesia. Mungkinkah? Tadi Pak Pendeta Martin telah menjelaskan, menegaskan bahwa sama sekali tidak ada kemungkinan bagi bangkitnya PKI di Indonesia. Bahkan mereka-mereka atau anak-anak dari orang-orang yang sempat terkecoh tadi pakai istilah itu ya oleh propaganda Partai Komunis pada masa lampau juga tidak menginginkan kembali tidak menginginkan kembali muncul atau bangkitnya PKI. Tapi sampai sejauh ini Pak Pendeta Martin belum menjelaskan kepada kita mengapa ia bisa tiba pada kesimpulan itu bahwa tidak mungkin bangkit. Ya, saya mulai dari aspek hukum Pak Martin. Dari aspek hukum, apakah yang menjamin bahwa PKI itu tidak mungkin eksis? Ya, mungkin kita bisa katakan sudah dilarang ya pada 12 Maret 66 dengan lahirnya TAP MPR 25 tahun 66. Jadi MPR sebagai katakanlah perwakilan sudah menetapkan ini partai terlarang dan gagasan-gagasannya pun dilarang untuk dikembangkan. Jadi itu turunannya tentu nanti sampai kepada undang-undang dan lain-lain ya. Dengan jelas secara legal ini tidak mungkin lagi. Jadi artinya selagi negara kita ini berdiri namanya Indonesia dan hukum-hukum termasuk TAP MPR itu tetap ada, maka sebenarnya tidak ada alasan apapun bagi kita sebagai warga negara Indonesia untuk mengkhawatirkan akan kemungkinan bangkitnya PKI, begitu Pak? Ya, belum lagi bahwa menurut undang-undang lembaga-lembaga yang berdiri mesti berdasar Pancasila atau tidak boleh bertolak belakang dengan Pancasila, gitu ya. Kita tahu kan gereja juga kan untuk bermasyarakat bernegara azas kita kan Pancasila. Ya? Nah, dengan dua katakanlah presiden hukum yang kuat itu, menurut saya tidak ada kesempatan bagi mereka untuk muncul secara legal di tengah-tengah kehidupan. Pada pintu bagian depan begitu dia muncul sudah tercegat, nggak mungkin. Ya, karena undang-undang di negara kita yang itu partai terlarang. Ya, kalau gini Pak, dari sudut ideologi misalnya, ya, negara kita kan ideologinya jelas, Pancasila. Kalau ini diperbandingkan, mungkinkah ideologi komunisme ini laku dijual di tengah-tengah negara yang sudah punya ideologi Pancasila dan itu adalah bagian dari kehidupan warga atau orang Indonesia dari sejak dulu kala. Belum lagi kita adalah negara yang penduduknya beragama. Apakah jualan ideologi komunisme masih bisa laku di negara Pancasila? Ini menarik sekali ya. Jadi misalnya Soekarno pada tahun 1926 menulis tentang nasionalisme, Marxisme, dan Islamisme. Jadi pada tahun-tahun itu seluruh mahasiswa pasti membaca buku Karl Marx. Alasannya apa? Karena saat itu penjelasan Karl Marx satu-satunya yang membantu mereka untuk menjelaskan mengapa ada penjajahan. Jadi pertengahan kelas itu. Dan penjajahan itu katakanlah adalah ekspansi modal gitu ya, dari kapitalisme di Barat ya, dari merkantilisme bagian dari kapitalisme di Barat, sehingga itu ekspansif dan itulah penjelasan mengenai penjajahan. Dan pasti dibaca oleh para intelektual manapun saat itu. Namun ketika tiba pada apakah ini gagasan Indonesia ya, Soekarno mengatakan tidak, justru Soekarno 1 Juni 45 penemu Pancasila. Memang Soekarno misalnya dalam bukunya itu, dalam bukunya tentang Marxisme, Nasionalisme, dan Islamisme, mengambil satu analisis yang cukup baik dari Karl Marx ya. Jadi
katakanlah Marxisme ilmiah gitu ya, mengatakan bahwa ada yang disebut nilai lebih yang dicuri oleh pemilik modal dari buruhnya gitu ya. Jadi buruh yang memproduksi sepatu katakanlah ya, harusnya dari kerjanya itu dia diberi harga 5.000, tapi justru dia diberi harga 3.000. Sehingga 2.000 itu dicuri gitulah oleh pemilik modal. Jadi Mehrwert ya dalam bahasa Marx. Jadi nilai lebih ini diambil. Menurut saya Soekarno diperkaya oleh gagasan itu. Tapi ketika gagasan keadilan sosial mau menjadi dasar bangsa kita ya, nilai kelima ya dari Pancasila, justru keadilan sosial kita tidak terapkan dengan cara perjuangan kelas, dengan cara revolusi. Tidak, justru keadilan sosial kita terapkan dengan cara apa yang disebut gotong royong, apa yang disebut senasib sepenanggungan, dan bentuknya adalah koperasi menurut Hatta. Ya. Jadi kan kata lain, ideologi komunisme itu tidak cocok dengan cara bangsa ini menghadapi dan menjelaskan kehidupan. Cara bangsa ini tidak bersifat eksklusi, tidak bersifat kamu musuh saya yang benar, tapi bersifat bagaimana kita sekalipun ada perbedaan, mencari cara kita bersama-sama untuk mengatasinya. Dan itu kultur kita. Ya. Makanya Pancasila disebut Weltanschauung ya, disebut kebudayaan kita, karena kebudayaan Pancasila berarti kebudayaan yang mencari titik tengah sebenarnya, bukan mencari lawan lalu menghabisinya. Jadi secara kultural ideologi komunisme juga tidak punya tempatnya. Ya. Jadi mestinya, artinya dari aspek hukum sudah ada sebutlah alat untuk mengatakan you nggak bisa hidup, yang bisa berkembang. Bahkan andaikan itu jebol sebenarnya, ya andaikan jebol kan hukum bisa diubah juga oleh DPR. Betul. Ya, andaikan itu jebol sebenarnya, kita masih punya sebutlah benteng, dan ini mungkin jauh lebih kuat karena tidak bukan sesuatu yang dirumuskan oleh sekelompok orang, tapi sesuatu yang sebenarnya ada dalam jiwa orang Indonesia, bahwa cara berpikir, cara kerja komunisme itu tidak cocok atau mungkin lebih berani bertentangan dengan jiwa orang Indonesia. Begitu Bang Martin? Bertentangan sekali. Itu justru proses-proses yang misalnya saya udah pernah ke 2 desa ya. Kedua desa di Jawa yang pernah traumatik atas komunisme. Salah satu misalnya desa Nalen yang di kaki gunung Merbabu di dekat Salatiga itu. Ketika mereka menghadapi gontok-gontokan yang dibawa oleh PKI lalu dihadapi oleh militer gitu ya, di desa itu, justru desa-desa itu mereka satu desa menjadi Kristen ya. Jadi yang disebut proses konversi besar-besaran dari orang-orang Jawa adalah cara mereka untuk keluar dari gontok-gontokan yang di depan mata mereka. Tahun 64 desa Nalen itu sudah melihat ini ada 2 kekuatan yang akan tabrakan. Justru solusi-solusi yang mereka hadapi tidak memilih kekuatan itu. Jalan ketiga. Mereka masuk Kristen. Kenapa mereka masuk Kristen? Karena ada kebetulan pendeta yang mereka temui, dan mereka tahu kalau mereka masuk Kristen, mereka tidak akan masuk dalam suatu kekuatan yang akan menabrak. Jadi orang-orang Kristen Jawa ini seperti menemukan cara kita menghadapi krisis adalah tidak dengan memilih kekuatan yang besar untuk menghabisi yang kecil atau menghadapi musuhnya, tapi dengan mencari kekuatan ketiga. Yang kedua, saya pernah ke Lamongan ya, ke desa yang menarik sekali, yaitu desa yang disebut di Kabupaten Turi, Desa Balun. Nah, di desa itu memang pernah terjadi konflik karena ada sebagian yang menjadi PKI, dan ada sebagian lain yang kelompok Muslim. Nah, dalam konflik itu muncullah seorang Kristen yang kebetulan mantan tentara, dan karena dia muncul, dia bisa menjadikan desa itu tenang, dan banyak yang akhirnya menjadi Kristen, katakanlah 18% dari desa itu. Tapi setelah mereka menjadi Kristen, menjadi Muslim, tetap mayoritas ya, dan ada yang Hindu, apa yang terjadi? Mereka memilih gotong royong
dan upacara selamatan sebagai solusi. Jadi ketika saya temui keluarga-keluarga yang mungkin punya trauma gitu ya, reaksi mereka bukan reaksi untuk dendam, enggak. Reaksi mereka adalah conversion. Reaksi mereka adalah masuk agama. Ya. Jadi satu jebakan ideologi yang bersifat anti-antian seperti komunisme itu tidak melahirkan satu proses dendam kesumat, tapi melahirkan satu proses peralihan kepada agama, dan dengan mereka masuk agama, mereka menemukan cara untuk mengenang memori itu dan cara untuk mengatasi masalah-masalah. Berdamai dengan trauma-trauma itu, begitu? Betul. Dan mereka tahu bahwa untuk mengatasi problem ekonomi gitu ya, adalah dengan gotong royong, adalah dengan bersama-sama. Dalam desa desa Balun di Turi itu di Lamongan, mereka mencari tali air bersama-sama, tidak dengan mengatakan itu ada setan kota ya yang menguasai air, ada setan desa, enggak, tapi justru mereka bersama-sama mencari solusi, dan itu Pancasila, dan itu yang disebut kooperasi sebenarnya oleh Hatta. Cara menghadapi kekuatan-kekuatan yang saling bertentangan dengan menemukan jalan ketiga, sesuatu yang tidak cocok dengan cara kerja, cara berpikir komunisme itu cara Indonesia. Betul sekali. Jadi langsung bertentangan sebenarnya ya. Jadi sekali ini semakin memperkuat secara kultural sebenarnya masyarakat kita Indonesia punya kekuatan yang besar dan daya tahan yang besar untuk sebenarnya tidak mungkin ada kesempatan untuk bertumbuhnya komunisme, begitu Pak? Iya. Bahkan saya juga bisa katakan bukan hanya bertumbuhnya komunisme, ideologi agama ya, juga akan ditolak karena ideologi agama yang bersifat eksklusif bukan Indonesia. Ya. Jadi bukan hanya ideologi ekonomi atau sosial, ideologi agama pun kalau dia eksklusif, dia akan mengalami perlawanan dari kebudayaan kita yang katanya kenapa kita begitu, lihatlah pantai kita begitu luas dan lihatlah lapisan-lapisan peradaban yang masuk ya. Kita kemasukan Hindu, kita punya candi. Kita kemasukan Buddha, kita punya Borobudur. Kita kemasukan Islam, kita punya Wali Songo ya. Kita kemasukan kekristenan, kita punya orang-orang Kristen di Toraja, di Batak, di Nias, di mana-mana. Jadi betapa Indonesia ini adalah pantai yang terbuka sekali, lalu dia mengolahnya, lalu dia mensintesa. Jadi ideologi kita atau agama kita selalu bercorak sintetis, mensintesa. Jadi apapun yang bersifat eksklusi, pemutlakan, otoritarian akan kalah. Mempertentangkan diri dengan yang lain akan kalah. Betul. Oke, Pak Martin. Ada yang mengatakan begini, Pak. Komunisme sebagai sebuah gagasan sebenarnya tidak perlu dilarang. Hanya kalau ia sudah menjadi aksi, itu baru berbahaya, dan itu yang tidak bertentangan dengan ideologi kita begitu. Kalau dia udah menjadi gerakan, artinya pembatasan misalnya sumber-sumber pengetahuan tentang komunisme dan di belakangnya Marxisme misalnya, itu tidak perlu dilakukan sebagaimana pada masa Orde Baru misalnya, karena justru dengan membaca kita bisa tahu cara kerjanya. Nah, pendapat Martin gimana mengenai pendapat seperti ini? Ya, jadi memang kita perlu mempelajari ideologi apapun, agar kita tahu perkembangan Marxisme udah sampai mana. Memang Marxisme berkembang di satu pihak menjadi apa yang disebut komunisme, apalagi ketika Lenin ya membutuhkan satu cara agar gagasan ini mengalahkan gagasan yang lain kan itu. Namun juga Marxisme berkembang menjadi neo-Marxis, menjadi sosialisme, dan itu kita harus ikuti perjalanannya agar di ujungnya kita tahu bahwa ideologi ini sebenarnya udah ditinggalkan, gitu ya. Tapi justru studi-studi kritis tentang masyarakat justru sekarang muncul dengan gagasan apa yang disebut gerakan lingkungan hidup, ya, Greenpeace misalnya. Justru itulah cara baru untuk
keadilan sosial. Kenapa? Karena keadilan sosial sekarang justru harus mengaitkan diri dengan keadilan lingkungan hidup. Ya, kita tahu virus corona ini karena agresi kita terhadap binatang sebenarnya, sehingga penyakit binatang loncat ke kita. Ya, justru sekarang studi-studi kritis memang kita harus pelajari, walaupun mulai dari Marxisme, tapi jangan hanya sampai komunismenya dong, tapi terus sampai pada masa kini, sampai pada katakanlah apa yang disebut di Eropa sekarang dengan pasar sosial, gitu ya. Apalagi model Jerman yang lebih bersifat negara kesejahteraan. Nah, itulah harus sampai ke situ juga pelajaran kita. Jadi mestinya sebenarnya kalau justru keran pengetahuan itu dibuka, maka sebenarnya kekuatan masyarakat untuk mengatakan no pada komunisme sebenarnya semakin kokoh mestinya. Karena tahu kita ini gagal di sini, ya. Betul. Dia ternyata berevolusi seperti ini. Ya. Baik, Pak Martin, terima kasih. Ini kita akan berhenti sejenak. Setelah pesan-pesan berikut ini, kita lanjutkan pada segmen berikutnya. Jangan kemana-mana. Sahabat YKB, mari kita memuji Tuhan. Saya Octavianus akan menemani Anda 2 kali dalam sebulan, setiap hari Kamis setelah program Pernikahan Bahagia. Dengan instrumen gitar, saya akan memainkan lagu-lagu yang pernah kita dengar dalam konsep fingerstyle gitar. Jangan lewatkan program Sela setiap Kamis 2 kali dalam sebulan setelah program Pernikahan Bahagia. Halo sahabat YKB, kami akan menyapa Anda dalam program baru berbahasa Toraja, Umpama Tanah Pena atau Penyejuk Hati bersama saya, Rismawati Palute. Ini adalah sebuah program renungan singkat tentang kehidupan kita sehari-hari yang didasari oleh firman Tuhan yang disampaikan dalam bahasa Toraja. Program ini akan tayang setiap hari Jumat, jam 1 siang di channel YKB GKI TV. Sahabat, mari kita tetap semangat melangkah bersama Tuhan. Selamat laku kita solanasang, Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Gema Kasih Indonesia atau Bincang GKI. Masih dengan saya, Arya Selaru, sebagai moderator percakapan kita, dan tetap dengan narasumber kita, Bapak Pendeta Dr. Martin Sinaga. Kita sedang berbincang tentang kebangkitan komunisme, mungkinkah atau benarkah? Kita akan lanjut percakapan kita, Pak Martin. Ini segmen yang terakhir, Pak. Baik. Saya ingin pada yang agak praktis, ya. Isu komunisme faktanya itu kan, isunya ya, itu kan berkembang.
Ya. masih diperbincangkan. Tadi Pak Martin menjelaskan berkali-kali baik dari sudut ideologi, dari sudut hukum, ya, bahwa sebenarnya nggak ada tuh kemungkinan bagi PKI untuk bisa eksis kembali di negara kita, ya. Tapi sekali lagi faktanya isunya itu tetap laku terjual, ya. Nah, apa yang mesti dilakukan oleh masyarakat? Bagaimana sikap masyarakat semestinya untuk merespons bukan lagi PKI atau komunisme, tapi isunya itu, Pak. Supaya kita jangan menghabiskan energi untuk hantu gitu loh. Sesuatu Betul. yang sebenarnya tidak perlu diperbincangkan tapi menjadi perbincangan terus. Apa yang perlu dilakukan Pak Martin? Dan memang mungkin sama dengan bagaimana kita menghadapi hantu kalau begitu ya. Tentu pertama-tama dengan pengetahuan. Oke. Artinya lebih baik kalau titik-titik strategis pengetahuan masyarakat, maksud saya kampus ya, Oke. para intelektualnya mempelajari dengan baik mengapa komunisme tidak akan bangkit lagi. Oke. Secara internasional kita tahu ya, bahkan Cina yang mengaku sebagai komunis mempraktekkan pragmatisme ya, seperti kata Deng Xiaoping kan ya. Yang penting sekarang kucingnya, nggak mau tahu warnanya apa, yang penting dia bisa menangkap tikus gitu ya. Makanya Cina sekarang seolah-olah sebenarnya udah jadi kapitalistik sekali kan Yep. itu ya. Dia nggak ada komunisme sekalipun kecuali kontrol partainya. Nah, jadi dibutuhkan sikap ilmiah, tapi jangan semua masyarakat. Oke. Elitnya. Kenapa? Karena kita sekarang hidup di era yang disebut pasca kebenaran, Oke. post-truth, Ya. yaitu dengan logaritma medsos ini, maka berita-berita bohong pun bisa diyakini. Kebenaran. Karena digoreng terus di media-media. Nah, yang kedua menurut saya kita harus, karena studi ilmiah itu, kita harus menemukan isu yang tepat untuk kondisi kita. Ya. Makanya bagus sekali misalnya Jokowi sendiri mengatakan isu kita adalah kerja-kerja dan sebersih mungkin mengerjakan. Ya. Jadi memang isu kita bersama-sama bukan hantu komunisme, tapi bagaimana kita mengatasi masalah-masalah di depan kita. Ya, bagi Jokowi masalahnya apa? Transportasi, makanya dia membangun jalan tol di mana-mana. Sekarang masalahnya jelas, daya beli kita menurun, maka setiap orang yang pendapatannya rendah diberi basic income grant ya, pemasukan income yang ditransfer begitu saja tanpa kerja, 600.000 sebulan misalnya. Jadi menurut saya kita harus mengembangkan isu yang proporsional karena kita secara ilmiah menemukan ini loh masalah bangsa ini. Menurut saya di situ beberapa hal yang mungkin. Jadi ada dua hal tadi kan Pak. Pertama tadi soal mempelajari. Artinya tadi Pak Martin mengatakan ada pembatasan juga di situ kan. Jadi para kampus-kampus mempelajari ini, jadi ada dibingkai ilmiahnya, tapi bukan informasi tentang sebutlah komunisme itu bukan dilepas tanpa kendali di tengah-tengah masyarakat kan Pak? Ya, jangan dilepas karena ada hukum sosial dan kita lihat kadang-kadang masyarakat kita apa-apa bisa dijadikan benar gitu. Padahal sebenarnya itu lebih sebagai gosip ya. Bayangkan dulu orang percaya katakanlah ada batu yang kalau dipegang sembuh. Beribu orang ngantri di situ. Kita ingat juga ada yang mengatakan kalau kamu menaruh uangmu ke sini nanti akan dia berkembang biak. Terjebak banyak orang. Terjebak. Deh. Nah, jadi ada unsur-unsur dari bangsa kita yang sayang sekali gitu ya, bersifat mungkin magis, bahwa apa-apa itu bisa punya arti kalau diyakini begitu. Sehingga menurut saya ada juga bahaya kalau gagasan komunisme ini disebar-sebarkan begitu karena tidak cukup kritis nanti kita menghadapi. Jadi biarlah itu studi secara eksklusif saja di lokasi-lokasi kritis agar orang tahu bahwa sebenarnya komunisme ini sudah basi gitu ya. Jadi pembatasan itu sebenarnya bukan karena upaya dalam, kalau kita punya pembatasan yang bertentangan dengan hak asasi manusia, tapi pembatasan yang berkaitan dengan kesadaran akan tingkat pendidikan masyarakat kita, begitu Pak? Ya, ya. Dan mudah sekali karena apa yang disebut medsos dan post-truth ini ya, dia diselewengkan ya. Sebab bisa saja dia melahirkan prasangka-prasangka, lalu kapitalisme itu nanti menjadikan rasisme dan seterusnya. Justru menurut saya
itu harus dibatasi dalam arti yang melaksanakannya gitu ya, bukan dalam arti melarang sebagai hak asasi, bukan. Ya. Jadi, nah yang kedua tadi dari yang Pak Mar jelaskan ini, kalau saya keliru dikoreksi bahwa supaya isu ini jangan terus isu hantu ini, ini jangan terus berkembang dan seolah-olah benar, maka kita jangan merespons isu itu, tapi mencoba memunculkan isu yang lain yang lebih relevan, yang berdaya guna, yang berguna bagi kehidupan sebagai bangsa. Tadi Pak Marhi memberi contoh kan, udah nggak usah tanggapin tuh apa komunis, tapi lihatlah isunya adalah kerja dan sebersih mungkin kita mengerjakan. Jadi bukan pengalihan isu, tapi kita bicara isu yang berbeda, bukan mengcounter itu, tetapi menghadirkan sebuah narasi yang menyeimbangkan, begitu Pak? Narasi yang memang mencerminkan realitas kita, gitu ya. Oke. Bukan narasi yang mencerminkan ketakutan akan masa lalu, tapi narasi yang mencerminkan kalau ini dikembangkan kita sedang menghadapi tantangan yang nyata, gitu ya. Memang isu komunisme nggak relevan, tapi yang relevan adalah isu tentang yaitu pendapatan yang timpang, ya. Apa yang disebut income gap itu kan luar biasa sekali. Indeks kita yang indeks Gini itu yang membuat kita merasa bahwa ada sebabnya mengapa pendapatan belum bisa merata, relatif ya. merata. Dan itu menurut saya kita harus hadapi sebagai isu kita. Dan Jokowi mati-matian ya agar indeks itu semakin turun dan melalui banyak program, Indonesia Pintar, melalui income grant tadi ya, dan itu menurut saya isu kita yang sebenar-benarnya, gitulah. Oke Pak, itu kan tadi kita bicara mengenai bagaimana masyarakat. Saya ingin lebih spesifik Pak. Kalau menurut saya gereja agak diam terhadap isu ini, ya, jadi tidak seolah ini bukan urusan, ya. Menurut pemerintah apa yang mesti dilakukan oleh gereja, ya? Ketika isu tentang munculnya kembali komunisme atau Partai Komunis Indonesia ini semakin berat, apa yang gereja perlu lakukan Pak? Sebagai bagian dari bangsa kita ini, kita adalah masyarakat Indonesia. Memang ada sesuatu yang cukup strategis menurut saya. Walaupun menurut saya apakah gereja mau atas hal ini? Yang pertama menurut saya gereja kan punya segmen akademisinya. Ya. Jadi kampus-kampus ya seperti yang terkenal kan di Sanata Dharma di Jogja, mereka mendalami sekali masalah komunisme ini. Ya. Namun pendalamannya begini menurut saya, atas masa lalu itu memang sebagian yang terkecoh masuk Partai Komunis Indonesia telah menjadi korban penyiksaan. Dan jutaan dari mereka itu menjadi Kristen. Ya. Jadi dalam sejarah kita tahun 65 banyak sekali saudara-saudara kita yang saya selalu mengatakan mereka terkecoh oleh gagasan partai, apalagi terkecoh oleh Aidit yang menggerakkan ya pemberontakan itu. Mereka menderita, menjadi korban. Nah, gereja sebenarnya punya kans di sini untuk memahami keadaan mereka, lalu untuk melakukan semacam rekonsiliasi sosial. Dan kalau begitu gereja bisa mengatakan, lihat, kami mengenal keluarga-keluarga yang menjadi korban kekerasan akibat konflik ideologi itu. Dan kami melihat keluarga-keluarga yang dulu dituduh komunisme itu, ternyata mereka menjadi Kristen. Ternyata mereka ingin berekonsiliasi. Itu akan membuat Indonesia yakin rupanya nggak ada lagi dendam, gitu ya. Yang ada justru kiranya ada rekonsiliasi. Kiranya ada saling mengatasi kepedihan masing-masing. Jadi menurut saya kalau itu dilakukan gereja itu luar biasa sekali, dan memang udah banyak gereja yang melakukan apa yang disebut rekonsiliasi kan ya. Misalnya orang seperti Esther Yusuf kan pernah mencoba katakanlah mencari di mana sih tulang belulang keluarga-keluarga itu ya, supaya diangkat tulang belulangnya agar terjadi katakanlah kebenaran tapi juga rekonsiliasi bersama-sama. Sebenarnya strategis kalau mau. Tapi di pihak lain udahlah kalau itu agak sedikit kompleks, biarlah gereja membangun satu wacana bahwa persoalan kita memang ketimpangan pendapatan ya. Indeks Gini kita harus kita atasi, dan itu dikerjakan dengan gereja yang lebih bersifat membangun jejaring-jejaring
ekonomi, jejaring-jejaring distribusi antara warganya dan juga warga di luar gereja menurut saya. Jadi apa kebenaran kalau saya bilang begini, daripada ini yang terakhir ini, daripada gereja merespons isu bangkitnya PKI, lebih baik gereja sebenarnya memberi perhatian bagaimana isu tentang ketimpangan sosial ini disadari bersama dan dengan berjejaring mengambil bagian dalam upaya untuk mempersempit kesenjangan itu. Apakah itu maksudnya? Saya kira itu yang praktis sekali, tapi kalau yang akademis tadi bisa itu ya, mendalami pengalaman-pengalaman masa lalu untuk menciptakan semacam rekonsiliasi untuk masa kini. Karena masa lalu itu nggak bisa dikubur, bisa diingat, diterima, tapi bisa diampuni, begitulah. Arahnya ke bagaimana memanfaatkan masa lampau itu kan problemnya. Tadi Pak Martin mengusulkan, ya manfaatkan itu untuk mari kita berrekonsiliasi, ya. Dan itu sangat mungkin sebenarnya. Sangat mungkin, seperti pengalaman Afrika Selatan ya. Kalau tidak ada prinsip pengampunan Kristiani, Mandela tidak mungkin mengembangkan Afrika Selatan dengan truth and reconciliation hari-hari ini. Pak Martin, ini sudah cukup banyak nih yang Pak Martin jelaskan kepada kita mengenai isu bangkitnya komunisme. Sebelum acara ini kita tutup, apakah ada pesan-pesan penutup atau sebutlah pesan pastoral kepada umat berkaitan dengan pokok percakapan kita mengenai isu, sekali lagi isu kebangkitan PKI. Silakan Pak. Isu kebangkitan komunisme itu seperti hantu, sesuatu yang sebenarnya nggak ada tapi dibangkitkan. Karena itu gereja atau agama manapun perlu mengembangkan daya kritis dengan kemauan untuk mempelajari masa lalu sebaik-baiknya. Tapi yang kedua yang jauh lebih penting adalah agar orang Kristen atau saudara-saudara yang beragama lain menemukan isu yang nyata, yang bukan hantu, yang harus kita hadapi. Dan itu menyangkut gotong royong kita mengatasi masalah-masalah ekonomi yang sekarang memang membebani bangsa ini. Menurut saya, kesitulah karya agama, karya gereja diarahkan. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas pencerahan yang diberikan kepada semua pemirsa Gema Kasih Indonesia pada kesempatan kali ini. Semoga kita masih bisa bertemu pada episode-episode yang akan datang, membincangkan masalah-masalah kehidupan kita sebagai bangsa. Bagaimana gereja sebenarnya dapat terus berkontribusi dalam upaya menjaga kesatuan bangsa dan mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Terima kasih telah bersama dengan kami sampai ujung pada acara ini. Bila ada masukan-masukan atau pertanyaan-pertanyaan dapat dikirimkan kepada kami melalui nomor 0812 8188 919. Saya ulangi, 0812 8188 9191. Terima kasih telah bersama dengan kami dan salam GKI Gema Kasih Indonesia. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Tuhan memberkati.